Tahukah kalian, setiap tanggal 22 April menyambut hari bumi sedunia loh. Ya, sekarang ini adalah hari bumi. Ya, mengapa ini dirayakan ya? Dan apa saja sih fakta bumi yang ternyata tidak diketahui orang? Inilah fakta seputar hari bumi dan fakta planet bumi yang tempat kita tinggal ini. Apa aja ya? Beberapa tahun lalu ada isu yang beredar kalau bumi itu datar. Ya, tapi sekarang kan kita percaya kalau bumi itu bulat ya. Tapi, tahu gak sih, bumi bentuknya tidak datar ya. Dari luar angkasa bumi terlihat bundar atau bulat dan dominan warna biru. Akan tetapi planet ini tidak bulat sempurna loh, karena kekuatan yang dihasilkan saat bumi berotasi. Kutub utara dan selatan menjadi sedikit datar. Wah, baru tahu ya. Fakta lainnya ini nggak kalah mencengangkan. Permukaan bumi banyak bebatuannya dan bergelombang, sehingga medan gravitasinya tidak sama. Terlebih lagi, bumi juga tidak bulat sempurna. Ada berbagai macam anomali gravitasi di bumi, baik positif maupun negatif. Bumi itu sangat tua. Lembaga Nasional for Science Education menentukan perkiraan umur bumi dan riset bebatuan atau meteor yang ada di planet ini. Diestimasi umur bumi adalah sekitar 4,54 miliar tahun. Wah. Berikutnya, 60% populasi bumi berada di Asia. Ya, Asia adalah benua terbesar di bumi, sekaligus paling banyak penduduknya. Dengan lebih dari 40 negara berada di benua ini, sebagian diantaranya punya populasi besar. Gak mengherankan bahwa sekitar 60% manusia hidup di Asia. Tempat kering di bumi ada di sebelah lautan. Gurun Achatama di Chile dikenal sebagai lokasi paling kering di bumi. Namun demikian, letaknya berada di sebelah lautan Pasifik yang merupakan penampungan air terbanyak di bumi. Meskipun panas di sana, rata-rata temperatur di Achatama adalah sekitar 17 derajat Celcius. Ada fakta yang begitu unik, satu hari di bumi bertambah lama loh. Pada awal usia bumi, satu hari di planet ini hanya sekitar 6 jam. Pada saat ini, satu hari di bumi adalah 24 jam, namun akan bertambah lama. Setiap saat satu hari bertambah lama 1,7 mili-detik loh. Nah, berat manusia berbeda tergantung lokasi. Menurut Life Science, berat manusia bisa berbeda tergantung lokasinya di bumi. Misalnya, berat seseorang di ekuator mungkin lebih ringan dari jika dia berada di kutub, meski tidak banyak. Perbedaannya sekitar 0,5%. Es di Antartika mengandung 70% air tawar di bumi. Menurut American Museum of Natural History, hanya sekitar 3% air yang ada di dunia adalah air tawar, di mana 70%-nya berada di Antartika. Mayoritas air di bumi adalah air asin. Antartika secara teknis adalah gurun loh. Wah, kalian nggak tahu ya? Ya, Antartika diselimuti es dan sangat dingin temperaturnya. Namun karena curah hujan yang sangat rendah, Antartika secara teknis merupakan sebuah gurun. Hutan-hutan terbesar dunia adalah Amazon. Ya, Amazon berlokasi di Amerika Selatan. Amazon adalah hutan hujan yang areanya paling besar di dunia. Di sana ada sekitar 30 juta populasi manusia. Kemudian satu di antaranya 10 spesies yang teridentifikasi di bumi tinggal di Amazon. Banyak orang bertanya-tanya mungkin ya, jarak bumi dengan matahari itu berapa ya? Menurut space.com, jarak antara bumi dan matahari diestimasi sekitar 150 juta kilometer. Jauh juga. Dengan jarak itu maka dibutuhkan waktu kira-kira 8 menit dan 19 detik bagi cahaya matahari untuk mencapai planet ini.
Jumlah spesies bumi sangat banyak makhluk hidup yang menghuni bumi, mengingat planet ini sempurna untuk mendukung kehidupan. Menurut National Geographic, ada sekitar 8,7 juta spesies yang teridentifikasi di planet ini, baik flora maupun fauna. Pohon tertua di bumi usianya sekitar 5.000 tahun. Pohon apa yang paling tua usianya di muka bumi ini? Berdasarkan data Guinness Book of World Record, pohon itu bernama Methuselah dengan usia perkiraan sudah hampir 5.000 tahun loh, yaitu 4.854 tahun. Wah, tua juga sih. Di Libya ada loh tempat terpanas. Ya, itu adalah tempat terpanas di bumi di Libya, yaitu El Azizia. Tempat terpanas di bumi adalah El Azizia, Libya. Earth Observatory NASA mencatat bahwa pada 13 September 1922 di sana suhu tembus sampai 57,8 derajat Celcius. Waduh, rasanya seperti terbakar gak sih? Jika tadi ada tempat terpanas, ada juga tempat terdingin, yaitu bumi. Ada di Rusia. Adapun lokasi terdingin di muka bumi adalah di Vostok Station yang terdapat di Rusia. Temperatur di sana tercatat mencapai rekor minus 89,2 derajat Celcius loh, pada tanggal 21 Juli 1983. Waduh, nggak kebayang dinginnya ya. Tahu nggak sih, bumi ini ngalami hujan selama 2 juta tahun. Terlalu menakutkan, tapi itulah faktanya. Sebelumnya bumi hanyalah gurun. Ya, gurun gersang yang deretannya bergabung dari kutub utara hingga kutub selatan. Pada akhir zaman Trias, lebih dari 234 juta tahun lalu, bumi mengalami hujan yang berlangsung selama 2 juta tahun. Waduh, lama juga ya, lebih lama daripada usia. Ya, periode Trias menampilkan beberapa pergolakan besar dalam iklim, bentang alam, dan kehidupan di bumi. Salah satu yang paling sedikit diketahui adalah Carnian Pluvial Event atau CPE. Hujan selama 2 juta tahun ini telah mengubah planet ini selamanya. Sebelum terjadi hujan besar, pada saat itu daratan utama adalah Pangaea yang merupakan gugur tandus raksasa yang membentang dari kutub utara hingga kutub selatan. Kehidupan tumbuhan tak mengesankan, ditandai dengan tumbuhan gurun kecil yang tersebar di pasir. Musim hujan berlangsung singkat dan jarang terjadi. Suhu bumi lebih hangat 10 derajat Celcius dibandingkan saat ini, dan suhu laut 47 derajat Celcius, jauh lebih panas daripada air mandi. Kehidupan hewan terdiri dari serangga, reptil, mamalia, dan dinosaurus paling awal yang sangat kuno. Bumi juga memiliki satu lautan utama yang disebut Panthalassa, yang di dalamnya hidup amonoid, gastropoda, bunga karang, dan spesies lainnya. Dikutip dari Science, semua ini berubah ketika hujan berlangsung selama 2 juta tahun. Vulkanisme sedang bekerja. Ya, teori utama curah hujan dalam jangka waktu yang begitu lama tersebut adalah serangkaian letusan gunung berapi dahsyat di sekitar Alaska dan British Columbia mengirimkan sejumlah besar karbon dioksida ke atmosfer, menurut sebuah studi pada Journal of the Geological Society. Hal ini menyebabkan pemanasan global dan pengasaman lautan yang dalam jangka waktu yang lama, sehingga menciptakan kelembapan tinggi dan menyebabkan curah hujan ekstrim. Gunung berapi ini cukup kuat untuk mengubah siklus air dan karbon, sehingga mengubah iklim selamanya. Akibatnya banyak spesies punah, termasuk sepertiga hewan laut. Penting untuk dicatat bahwa hujan terjadi secara berkala, bukan banjir yang terus-menerus dan tidak pernah berakhir. Bukti peristiwa pluvial Carnian baru ditemukan pada tahun 1970. Ahli geologi Schalger dan Schollenberger sedang mempelajari batuan di pegunungan Alpen Kapur utara Austria ketika mereka melihat lapisan batuan siliciklastik abu-abu gelap yang aneh dan tiba-tiba dalam catatan batuan karbonat yang sebelumnya konsisten. Dikutip dari 360 on History, tim
diperkirakannya terjadi pada 234 juta tahun yang lalu. Batuan ini tidak sesuai dengan iklim Pangea yang panas dan kering. Sebaliknya, jenis batuan ini biasanya muncul di daerah yang sangat basah atau di daerah yang banyak airnya. Temuan lain mulai bermunculan di seluruh dunia. Di Inggris, ahli geologi menemukan lapisan batu di pasir merah. Hal ini juga terjadi di Israel, Italia, dan Utah, Amerika Serikat. Indikator lain dari banjir besar ini adalah adanya ambar batu bara, sungai, dan danau purba yang dengan sisa-sisa tumbuhan yang membatu, serta tanah liat berbentuk tepung berwarna putih yang disebut kaolinit. Selain itu, serbuk sari dan spora fosil yang ditemukan di bebatuan dari periode Karnian juga menunjukkan iklim lembab dan suhu panas. Karena penemuannya baru-baru ini dan sulitnya menemukan data selama bertahun-tahun, beberapa ahli geologi menyebut CPA sebagai kepunahan tersembunyi. Periode hujan dan banjir yang terjadi setelahnya merendah dan suhu global menjadi tidak begitu intens dan iklimnya lebih sejuk. Pangea kembali menjadi gurun, namun siklus hidrologi yang semakin cepat menyebabkan maraknya erosi dan pelapukan. Tanah tempat tanaman tumbuh berubah secara radikal dan dasar karbonan menjadi sedimen yang lebih gelap dan subur. Udara mengubah dari kondisi panas dan kering menjadi lebih lembab. Ketika periode Trias akhir berakhir dan periode Jurassik dimulai, Pangea mulai terpecah dan lautan baru mulai terbentuk. Hal ini menciptakan lebih banyak kelembapan, berubah iklim menjadi subtropis. Itulah fakta seputar bumi dan fakta seputar hujan 2 juta tahun. Jadi faktanya ini cukup mencengangkan dan mengerikan juga ya. Jadi saksikan terus Hoki Official. BTW untuk fakta hari buminya kita next di video selanjutnya ya.